Awalnya perempuan berinisial YU, 45 tahun, itu dilihat warga melakukan penganiayaan terhadap bayinya yang berinisial J berusia 7 bulan di kolam renang apartemen. Penganiayaan itu terjadi di apartemen Grand Parkview, Duri Kosambi, Cengkareng, Jawa Barat, Rabu 19/8/2020 siang hari. Menurut Kanit Reskrim Polsek Cengkareng AKP Antonius, warga melaporkan ada keributan di lantai 2 apartemen Grand Parkview. Setelah dicek, telah terjadi perilaku yang tidak wajar dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya, ucap Antonius Rabu 19/8/2020. Ketika itu petugas keamanan apartemen tengah berdebat dengan YU. Saat itu petugas keamanan berusaha mencoba mencegah YU yang dianggap telah mencoba penganiayaan anaknya di kolam renang. Petugas keamanan melihat YU melepas pelampung dan membiarkan inisial J, anaknya, tenggelam dalam kolam renang. Setelah itu YU menggendong J, kemudian menceburkannya lagi ke kolam renang. Pihak apartemen pun meminta kepada YU agar tidak melakukan hal tersebut. Akibat perbuatan, bayi itu mulai membiru dan kejang-kejang. Meskipun demikian, tidak ada satupun penghuni apartemen berani mencoba menyelamatkan bayi tersebut. Warga sudah banyak yang mengetahui bahwa YU dalam keadaan depresi. Perilaku mengalami depresi lantaran pria warga negara asing WNA yang tidak bertanggung jawab atas bayi tersebut. Warga pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Akhirnya, polisi segera datang dan meminta bantuan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat untuk mengevaluasi YU ke rumah sakit terdekat. Setelah diperiksa polisi, YU dan bayinya tinggal di unit yang tidak layak dihuni. Mereka hidup tanpa listrik dan air. Selain itu, YU tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada uang untuk membeli susu anaknya. Selama ini, makan dan minum J disupport dari donatur, jelas Antonius. Antonius mengatakan berdasarkan keterangan warga, bayi J juga kerap ditinggalkan sendirian di dalam unit apartemen. Selama ini makan dan minum J YU pernah mengatakan kepada warga sekitar bahwa bayinya tidak akan kemana-mana meskipun ditinggal sendiri di dalam apartemen. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang wanita dievakuasi oleh petugas P3S Stasiun Sosial Jakarta Barat karena diduga mengalami gangguan jiwa. Kusudin Sosial Mursidin mengatakan petugas melakukan evakuasi terhadap perempuan tersebut pada hari Rabu tanggal 19/8/2020 sore hari. Sebelumnya, dia mendapatkan laporan dari Lurah Duri Kosambi terkait dugaan seorang perempuan yang menganiaya bayinya. Jadi awalnya warga sekitar apartemen lapor kepada pengelola. Kemudian pengelola lapor ke Lurah dan Lurah meminta kami untuk mengevakuasinya, ujar Mursidin dikonfirmasi pada hari Rabu malam. Mursidin mengatakan bahwa ibu tersebut sudah dibawa ke rumah sakit khusus daerah RSKD Duren Wasit Jakarta Timur untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sementara bayinya dievakuasi ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Kedoya. Mursidin tidak dapat menjelaskan kronologis lebih lanjut tentang peristiwa tersebut. Pihaknya hanya mengevakuasi ibu dan bayi tersebut untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Ada 7 cara mencegah kekerasan pada anak yang bisa orang tua lakukan. Yang pertama, ketahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Yang kedua, jadilah orang tua yang mengasuh
Yang ketiga, ketahui kapan waktu yang tepat untuk mencari bantuan orang lain. Yang keempat, temukan penyebab dan solusinya, hindari melampiaskan emosi. Yang kelima, janganlah mendisiplinkan anak untuk saat merasa kesal. Yang keenam, kenali dampak kekerasan pada anak sejak dini. Yang ketujuh, mendukung program pencegahan kekerasan kepada anak.